الفاتح وقبل الرسول مأمول حضر الرسول سلام الله وسلام على الرسول تابعين وسوسا إلى رب العالمين سيدنا الإسلام أبي أحمد محمد بن محمد مسلم الإسلام زين الدين محمد بن عبد المنعم بن الرسول مولانا الرسول بن عبد الله بن رسول الله رسول الله الكرامة والبركة العالمين من العرب الله ربي وكعبة رسول الله الرسول أبو محمد بن شيخنا أخوان بن مسلم وسمة والمؤمن من جنة وعلينا ومن حضرات النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وابن بدارنا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم رحل الحسن رضي الله عنه Kufah ila Madinah, kemudian berangkatlah Sayyidina Hasan dari kota Kufah menuju Madinah. Faqama biha, maka berdiamlah ia di sana. Pasara amiruha Marwan yasubhu, maka jadilah pemimpin kota Pasara amiruha Marwan yasubhu, jadilah pemimpinnya itu yakni Marwan mencela akan dia. Wa yasubbu abahu, dan mencela akan bapaknya Sayyidina Hasan yakni Ali. Alal mimbar, di atas mimbar. Wa ghairihi, dan selain di atas mimbar. Wa yubaligu fi adahu bima al-mauti dunahu, dan bersangatan ia Marwan, itu gubernur kota Madinah, fi adahu, pada menyakiti Sayyidina Hasan dengan mencela Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali. Bimal mauti dunahu, dengan orang-orang yang mati selain dia. Wa huwa sabirun muhtasibun, dan Sayyidina Hasan sabar ketika itu dicela oleh pemimpin Madinah waktu itu yakni Marwan. Wa qala rajulin mimman yaglu bihim, dan berkata ia bagi seseorang daripada orang yang bersangatan, yaglu bersangatan cinta pada mereka itu, bihim pada mereka itu. Qala ahibbuna lillahi fa in ata'na Allah fa ahibbuna, dan cintai olehmu akan kami karena Allah. Artinya ada orang yang sangat mencintai Sayyidina Hasan, maka ujar Sayyidina Hasan, cintailah kami karena Allah. Ahibbunallah, cintailah kami karena Allah. Fa in ata'nallaha fa ahibbuna, apabila kami taat kepada Allah maka cintailah olehmu akan kami. Wa in asainahu fa abghiduna, maka jikalau kami ini maksiat, fa abghiduna, maka marahilah kami. Itu pandiran Sayyidina Hasan lawan orang-orang yang muhibbin lawan sidin. Cintai kami karena Allah, bencilah kami jikalau kami ini maksiat, bencilah kami. Faqala rajulu innakum qarabatu Rasulillah wa ahlu baitihi, lalu ada seseorang mengucap, pian ini karabatnya Rasulullah dan ahli baitnya Rasulullah. Faqala, maka berkatalah ya Sayyidina Hasan. Faqala Sayyidina Hasan, wa yahkum law kana Allahu nafi'an bi qarabati minhu bi ghairi amalin nafa'a bidzalika man huwa ila aqrabu ila minhu abahu wa ummahu. Jikalau adalah Allah itu memberi manfaat dengan karabat daripada dengan tanpa amal, niscaya bermanfaat yang demikian itu orang-orang yang ia lebih dekat kepadanya daripadanya bapaknya dan ibunya. Wallahi inni la akhafu ayudha'afa lil asi minnal adab di'faini. Kalau kami ini ujar Sayyidina Hasan, apabila berbuat maksiat dosanya 2 kali. Kami inilah karabatnya Rasulullah, inilah ahli baitnya Rasulullah ini, apabila berbuat maksiat kami ini dapat dosanya dhi'faini 2 kali.
Wa arju ayyu'tal muhsin minna ajru marrate, dan kayak itu juga kalau kami berbuat baik pahalanya pun 2 kali. Kalau orang biasa berbuat baik sekali balasannya 10, kami kalau berbuat baik balasannya 20. Nah itu adab-adab bubuhan ahli bait ketika mereka memandiri orang. Kami ini taulah para kelawan datu kami apabila kami taat, apabila maksiat kami jauhai juga. Itu adab bubuhan ahli bait tadi. Mata radhiyallahu bil Madinah sana mata radhiyallahu bil Madinah, dan meninggal beliau di kota Madinah. Sammathu jauzatuhu Ja'dah bintul As'as la'anallah dassa 'alaiha Yazid bin Umayyah an tasummahu wa yatazaw wa dan meracuni akan dia oleh istrinya. Jadi Sayyidina Hasan itu meninggal diracun oleh bini Sidin sendiri, Ja'dah bintul As'as. Dasa alaihi Yazid, yang mana merayu atasnya oleh Yazid ibnu Umayyah, antasummahu supaya ia meracuni akan dia, wa yatazawwazaha dan ia berjanji mengawini akan dia. Si Yazid itu anak Muawiyah. Muawiyah itu perang lawan Sayyidina Ali. Artinya ini anak lawan anak. Ikam ujar apa? Ujar Yazid itu racuni laki Ikam Hasan, kena apabila nya mati aku mengawini Ikam. Falamma qatalatu ba'atsat ilaihi ayyan dizal wa'da, manakala si Ja'dah itu telah membunuh akan dia, mengirimlah ia kepada itu Yazid supaya ia meluluskan janjinya. Faqala inna lam nurdiki lil Hasan panaradhaki li ampusika. Ujar Yazid, sesungguhnya kami tidak ridho illam nurdiki, jikalau sesungguhnya kami tidak ridho akan engkau bagi ini Hasan, panaradhaki maka kami ridho akan engkau li ampusina, ini bagi diri kami. Ilna lam nurdiki lil Hasan panaradhaki li ampusina. Ikam jalaki ikam bunuh, apalagi kena aku nih. Jadi orang nang haus kekuasaan itu kadakawa kita ikuti pandirannya. Kan Yazid ini anak dari Muawiyah. Abah Sayyidina Muawiyah itu perang lawan Sayyidina Ali. Ikam laki kayak bunuh, apalagi kena aku nih ujar apa? Ujar Yazid. Jadi pakpok kedua-duanya, laki seorang meninggal, seorang juga kada jadi di kami ini. Jadi kalau sudah nang dirabutakan dunia, nangga itu. Jadi tipu daya dunia itu, nangga itu gawenet, jangan tapi kita percaya lawan orang ahli dunia. Apalagi urusan jabatan. Jangan tapi dipercayai. Tenangnya ikam pilih aja kami apabila kami duduk ikam nyaman berataan bisa, itu jangan tapi kita percayai. Wajah Nabi akhuhu Husain ayukhbirahu biman samahu falam yaf'al, dan bersungguh dengan dia oleh saudara Husain menghabarkan akan dia daripada orang yang meracuni akan dia, falam yaf'al tidak memperbuat dia. Wa qala Allahu asyaddu niqmatan in kana alladhi adhunnu wa illa fala yaqtul bi bari'un. Sesungguhnya Allah bersangatan siksaan jikalau in kana alladhi adhunnu, jikalau adalah yang aku sangka, wa illa fala yaqtul bi bari'un.
Waral Hasan dari Allah baina ainai maktuban, melihat Sayyidina Hasan di antara dua mata sin tertulis qul huwallahu ahad. Fastabsyara bihi huwa, maka gembiralah ia huwa wa ahlu baitihi, maka gembiralah ia dan ahli baitnya. Faqassuha ala Ibn al-Musayyab, lalu mengisahkan mereka itu akan di atas Ibn al-Musayyab, Sa'id Ibn al-Musayyab, faqala in sadaqtar ru'ya fama baqiya min ajli illa ayyaman, jikalau benar mimpi tersebut tidak tinggal dari umurnya itu kecuali 1 hari. Qul huwallahu ahad, artinya umur Sayyidina Hasan itu cuma sehari lagi. Fakana kadzalika, maka seperti itu yang terjadi. Wala mahtadara jazaa, faqala Husain, manakala beliau hendak wafat, jazaa keluh kesah lagi, faqala Husain, maka berkatalah Sayyidina Husain, ma hada innaka taridu alal Mustafa. Ketika itu berucaplah nang di sana, innaka taridu alal Mustafa. Kenapa pian gelisah? Pian ini pacangan batamu lawan kai. Innaka taridu, engkau akan mendatangi itu Rasulullah. Innaka taridul Mustafa wa aliyin karamallahu wajhah wa huma abawaka. Ini pajangan batamu lawan Rasulullah, lawan Ali, lawan wahuma abawaka, keduanya itu orang tua engkau, wa Khadijah wa Fatimah radhiyallahu anhuma wahuma ummaka, dan engkau akan bertemu dengan Khadijah dan Fatimah, keduanya ini ibu engkau. Faqala inni udkhilu fi amrin min amrillah lam adkhul fi mithlih wa uqaddimu ala sayyidin lam ara mithlah. Sesungguhnya aku faqala Sayyidina Hasan, sesungguhnya aku masuk pada perkara daripada perkara Allah yang hendak meninggal. Lam adkhul fi mithli, dan aku kada pernah masuk ke sini, artinya aku kada pernah mati ini, jangan mati ini ujar Sayyidina Hasan. Wa uqaddimu ala sayyidin lam ara mithlah, dan aku akan mendatangi atas ini sayyidin, pemimpin yang tidak aku pernah melihat seumpamanya. Wa ara khalqan min khalqillah lam ara mithlahum qattu, dan aku melihat makhluk daripada makhluk Allah yang tidak pernah aku melihat seumpama mereka itu qattu selama ini, jangan aku bertamu Israel. Padahal aku kada pernah melihat Israel itu selama-lamanya. Ya akhi, inna abaka istashrafa li hadhil amri fasarafahu Allahu anhu wa waliha Abu Bakrin summa istashrafa la fasurifat anhu ila Umar. Inna abaka, sesungguhnya bapak engkau, yakni Ali, istashrafa li hadhil amri, sidin istashrafa li hadhal amri, menguasai ini perkara, artinya abah engkau jadi khalifah. Fasarafallahu, Allah ambil pangkat khalifah tersebut. Allah ambil pangkat khalifah tersebut. Wa waliha Abu Bakrin, lalu yang menjadi walinya tersebut, pemimpin pengganti abaka itu maksudnya Rasulullah, asalnya menjadi nabi, lalu Allah ambil akan dia, lalu menyerahkan dia kepada Abu Bakar. Summa stashrafa, kemudian Abu Bakar meninggal, pasurifat anu ila Umar, lalu diserahkan lagi kepada Umar. Summa lam yasukka waqta syura annaha la ta'udduhu, pasufat anu falamma kutila Utsman bui'a summa nuzi'a hatta jarada sir ma suffat lahu wa inni wallahi ma ara ayyajma Allah bina bainan nubuwal khilafah fala yastakhifannaka sufaha al-kufah. Kayak kita ini, ujar apa narana, ujar Sayyidina Husain, kita kada mungkin Allah ayyajma'a, Allah mengumpulkan antara kita, antara kenabian dan kekhilafahan. Artinya kita kada perlu risaukan masalah itu kekhalifahan, itu lain tugas kita. Tugas kita ini sebagai kenabian. Tugas kita itu sebagai kenabian.
Fala yastakhifannaka sufaha al-kufah, jangan pian yastakhifannaka, janganlah engkau yastakhifana ma entengkan akan engkau sufahul kufah, orang-orang bodoh yang ada di kota Kufah ini. Artinya pian jangan memperdulikan kalau orang Kufah mah hendak pian jadi khalifah, pian jangan memperdulikan itu lain tugas pian. Lain tugas pian itu. Tugas pian itu meneruskan kenubuahan kenabian daripada Nabi Muhammad. Maksudnya dalam artian bidang ilmu. Khalifah pian itu bidang ilmu, bukan itu pangkat dalam urusan dunia. Wa kana atau fi kulli sanatin mi'ata alfin, dan adalah Sidin itu diberi oleh Muawiyah. Sayyidina Hasan ini diberi oleh Muawiyah setiap tahun itu 100.000. Jadi Muawiyah itu Sidin mengganang itu dengan Sayyidina Hasan. Jadi setiap tahun diberi itu duit 100.000 dinar. 100.000 dinar untuk penghidupan Sidin setahun. 100.000 dinar. Kalau 100.000 itu kali 8 gram kali 100.000, satu dinar itu 8 gram kali 100.000, 800.000. Kalau 800.000 itu kali 600.000, wah ini nasa itu duitnya. Pahabasa anu Muawiyah aman, lalu menahan akan dia oleh Muawiyah dalam 1 tahun. Artinya kada diberi lagi duit nang 100.000 tersebut. Padahal itu pemakan daripada Sayyidina Hasan. Fadha kadir'an, maka rasa sempitlah penghidupan. Pada'a bidawatin, lalu Sidin ambil pulpen liyaktuba li Muawiyah, karena mengirim surat kepada Muawiyah. Artinya kenapa nih nang gaji setahun kada dikirim-kirim, artinya kada digaji dalam waktu setahunan, padahal biasa ada tiap tahun datang. Summa amsaka, kemudian surat-surat tersebut sudah Sidin tulis, lalu Sidin tahan. Wara'al Mustafa, lalu Sidin bermimpi lawan Rasulullah. Pasyaka ilaihi, lalu Sidin mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pemberian dari Muawiyah tahun ini kada dibarinya, ulun kada dibari oleh itu Muawiyah. Faqala ada auta bidawatin litaktuba ila makhlukin mislik. Ujar Rasul, apakah engkau menulis surat? Apakah engkau memanggil akan itu pulpen dan kertas untuk menulis surat kepada makhluk seumpama engkau? Kenapa? Ujar Rasul, ikam Hasan bahajat lawan makhluk itu sama aja lah nikah makhluk juga. Karena baik hajat lawan makhluk. Fakul, baca olehmu, ujar Rasul, ini jannah, baca olehmu. Artinya ini doa dibaca supaya kita jangan bahajat lawan makhluk urusan rezeki. Baca doa ini. Selama kita nih hati kita selalu bahajat lawan makhluk, ketika hajat kita lawan makhluk itu kada kabul, pasti kita sarik lawan makhluk itu. Selama hati kita ini bahajat lawan makhluk, lalu hajat kita itu kada kabul lawan makhluk tersebut, pasti hati kita sarik. Karena hati kita ini selalu bahajat lawan makhluk. Jadi pun hendak bahajat itu baik bahajat hati ini, bahajat lawan Allah Ta'ala, bukan lawan makhluk. Lalu Nabi menyuruh baca olehmu, supaya kami jangan bahajat lawan Muawiyah lagi nih. Ujar Rasulullah kepada Sayyidina Hasan, baca olehmu, Allahumma ghdib bi qalbi raja'aka, Allahumma ghdib fi qalbi raja'aka, ya Allah lontarkan di hatiku raja'aka, mengharap kepada engkau. Wa qata' rajai amman siwa, dan putuskan olehmu hajatku, harapanku daripada orang yang selain engkau.
waqta rajai amman siwaka hatta la arjua ahadan ghairak, sehingga aku kada berhajat akan seseorang selain engkau. Allahumma wa ma dha'afat anhu quwwati, ya Allah sungguh lemah kekuatanku, wa qasura anhu amali, dan sungguh pendek angan-anganku, walam tanalhu ragbati, dan tidak mencapai akan dia ragbati kesukaanku, walam tablughu mas'alati, walam yajri ala lisani mimma a'taita ahadan minal awwalina wal akhirin minal yaqini fakhussani bihi ya rabbal alamin. Dikasih itu doanya. Biasa doa ini dibaca pagi sore, membacanya cuma cukup sekali. Tapi di hati mod dalam artian kita dasar kada hajat lawan makhluk. Selama di hati itu masih ada hajat lawan makhluk, doa ini kita baca maka kada berhasil juga, karena hajat kita lawan makhluk masih ada. Pama alaha bi usbu'an, tidak membaca sidin satu minggu, hatta atahu alfa alfin wa khamsumi'ati alfin. Selesai seminggu sidin membaca doa tersebut, datanglah duit itu sebanyak 1.500.000. Nang biasa setahun 100.000, ini nang datang 1.500.000. Yang doa tadi, Allah maqdi fi qalbi raja'aka waqta raja'i man siwak hatta la arju ahdan ghairak, Allahumma dha'ufat anhu quwwati wa qasura anhu amali wa lam tanalhu raghbati wa lam tablughu mas'alati wa lam yajri ala lisani mimma a'taita ahadan minal awwalin wal akhirin minal yaqini fakhussani bihi ya rabbal alamin. Belajar kita kada bahajat itu lawan makhluk. Bahajatul makhluk ini kan biar akhirnya kena tertunggu buah bungur. Dalam artian buah bungur itu kada mau gugurnya kecuali dihamput atau pohonnya ditabang. Bamatian kita menunggu buah bungur itu kada mau gugurnya. Kalau durian kan masih ada harapan. Kalau buah bungur itu kada mau gugurnya, tertunggu buah bungur. Artinya kalau kita bahajat lawan makhluk, ya naga itu kena jadinya. Mata radhiyallahu ta'ala an sanata tis'in wa arba'ina, beliau meninggal pada tahun 49, wakila khamsin wakila ihda wa khamsin, wadu pinabil baqi inda umhi Fatimah az-Zahra, dan beliau ditanam di Baqi di sisi kubur ibu beliau Fatimah az-Zahra, nang di Baqi Qorqat. Artinya di situ makam Sayyidina Hasan. Amin karamatihi, setengah daripada karamat beliau, karamatnya Sayyidina Hasan. Anna rajulan taqawwata ala qabrihi pajunna, ada seseorang bahera di kubur Sidin pajunna, maka gila. Artinya karamat Sidin, ada orang membahera kubur Sidin pajunna, maka orang itu gila. Faja'ala yanbahu kama yatanbal kilab, lalu jadilah orang itu menggonggong seperti menggonggongnya anjing. Nang membahere kubur Sidin tadi. Summa mata fasumi min qabrihi ya'wi, maka meninggallah orang tersebut, maka didengar daripada kuburnya ya'wi, yakni suara gonggongan tersebut. Akhraja Abu Nuaim Ibnu Asakir anil Amashi. Wa minha annahu marra yaman bi imratin ma'ha mauludun. Dan setengah daripada keramat Sayyidina Hasan, lewat Sidin suatu hari dengan seorang perempuan ma'ha mauludun, serta perempuan tersebut ada anak kecil. Faja'a iqabun, maka datang burung halang. Fakhtatafahu, lalu burung halang itu menyambar akan anaknya tersebut.
Wa ta'allaqat ummu bil Hasan, maka mami rohutilah, mami rohoti kalau bahasanya, maka bergantunglah si ibu tersebut dengan Sayyidina Hasan. Maksud mami rohoti, perempuan tersebut dengan Sayyidina Hasan. Wa qalat yabna binti Rasulillah, hai anak laki-laki daripada anak perempuannya Rasulullah, ibni itu nah anakku, disambar burung halang. Babasata yadahu wada'a, lalu sidin mengangkatkan tangan sidin, wada'a, lalu sidin berdoa. Faja'al iqab, lalu datanglah burung halang tersebut. Waja'ala waladaha ala yadiha, dan menjadikan ia akan anakan di tangan itu perempuan. Walam yadurrahu, dan si burung halang tadi kadang memberi mudarat akan dia. Hanya dibunyikan oleh burung halang tersebut anak si perempuan tersebut. Wa min kalamihi, setengah daripada kalam Sayyidina Hasan, aqyasul aksi aqyasul kaisi at-tuqa wa ahmaqul hamki al-fujuru, orang yang paling cerdas itu yakni orang yang takwa. Jadi orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar itu ujar Sayyidina Hasan, orang yang takwa. Orang yang paling bodoh itu yakni orang yang fasik. Jadi bukan orang yang bodoh itu kada tahu berhitung, tapi orang yang paling bodoh itu tapi al-fujur, apabila orang itu fasik. Al-fujur yakni orang fasik. Wa ahmaqul hamki al-fujuru. Wa qala asidadu daf'ul munkari bil ma'ruf, yang namanya orang kuat itu menolak kemungkaran dengan cara kebaikan. Yang namanya orang kuat itu menolak kemungkaran dengan kebaikan. Jadi bukan yang namanya orang kuat itu menolak kemungkaran dengan kemungkaran, kada. Menolak kemungkaran dengan kebaikan. Itu orang yang kuat. Orang tuh berbuat jahat lawan kita, kita balas dengan kebaikan. Nah itu ngarannya orang kuat. Asidat dapul mungkari bil ma'ruf, menolak kemungkaran dengan kebaikan. Kalau membalas kejahatan kemungkaran dengan kemungkaran, itu belum namanya orang kuat. Orang nempeleng kita tempeleng juga misalnya, itu termasuk bukan orang kuat. Yang namanya orang kuat itu menolak kemungkaran dengan kebaikan. Orang berbuat jahat lawan kita, kita balas dengan kebaikan. Itu yang disebut dengan orang kuat. Dapul mungkari bil ma'ruf, menolak kemungkaran dengan kebaikan. Ini kadang alih nang menolak kemungkaran itu dengan kebaikan itu nang alih. Kita biasa apabila orang berbuat mungkar kita balas dengan kemungkaran juga. Dapul mungkari bil ma'ruf. Wasyarafu istina'ul asyirah wa hamlul jarirah. Yang namanya mulia itu istina'ul asyirah, yakni kita memperbuat kebaikan, wa hamlul jarirah, dan kita menyandang segala gangguan. Orang yang mulia itu gawiannya katuju berbuat baik lawan orang, tapi inya sandang al jarirah, segala itu kezaliman.
Jadi orang mulia itu bukan kalau bang orang mulia itu membalas cara kejahatan orang dengan kejahatan kada jua. Itu bukan orang mulia. Orang mulia itu kada. Orang mulia itu istina'ul asyirah, inya berbuat baik lawan orang dan menyandang segala jarirah, segala kezaliman. Dan Sayyidina Hasan itu, nah waktu Sidin Nambang ketika pasukan Sidin bertemu dengan Muawiyah, hendak terjadi perang. Ada sudah kisah malam tadi, Sidin menangkai ini ujar Sidin perang merebutkan kekhalifahan, pacangan mematikan umat Islam, lebih baik aku mundur, kada jadi khalifah. Apa ujar Sidin jadi khalifah? Pacangan ini bakal papadaan. Sidin mengalah. Nah itu yang disebut dengan asidat tadi, nang dapul munkari bil ma'ruf. Wa qala al-mura'atu al-afaf, yang namanya sifat pemalu itu al-afaf, menahan diri daripada meminta-minta. Al-afaf menahan diri daripada meminta-minta. Kalau minta kada, kalau diberi orang ambil. Minta kada, tapi kalau diberi orang ambil. Al-mura'ah al-afafu. Wa islahul ma'al, yang namanya muru'ah itu, sifat muru'ah itu yakni islahul ma'al, memperbaiki akhirat. Ma'al itu akhirat. Memperbaiki akhirat. Wa qala al-lawmu ihrazul mar'i nafsahu wa badluhu arsahu. Wa qala as-samahu al-badlu fil usri wal yusri wasyuhu an tara ma fi yadika syarafan wa ma anfaqtahu talafan. Berkata ia, al-lawmu, sifat yang tercela itu ihrazul mar'i nafsahu, yakni ihrazul mar'i nafsahu, mengagungkan seseorang akan dirinya. Sifat tercela itu mengagungkan seseorang akan dirinya, rasa dirinya yang paling baik, rasa dirinya yang paling hara, rasa dirinya yang paling bujur. Itu Allah, itu sifat tercela. Wa qala as-samahu al-badlu fil usri wal yusri, yang dimaksud as-samah, sifat kurang lebih itu dia memberi, baik ketika ia hidupnya sulit, wal yusri, atau ketika hidupnya nyaman. Sama sifat kurang lebih itu memberi ketika ia hidup sulit ataupun nyaman. Wasuhu, ati sifat soh, antara ma fi yadika syarafan, engkau melihat apa yang ada di tangan engkau itu mulia, wa ma anfaqtahu talafan, dan engkau menganggap apa yang engkau berikan itu habis. Syuh itu ia menganggap apa yang ada di wadahnya itu mulia, yang diberikannya dianggap itu habis. Wa qala al-ikha'u, yang namanya saudara itu al-muwasatu bisyida warraha, yang membantu kita ketika kita sakit dan nyaman. Jadi kalau inya mengawani kita waktu kita nyaman, waktu kita sakit inya kada mengawani, itu bukan saudara kita, itu bukan kawan kita. Yang namanya kawan, yang namanya saudara itu membantu kita, mengawani kita ketika kita sakit atau sulit, warraha, dan nyaman. Kalau waktu kita nyaman lalu mengawani kita, itu jadi lain saudara kita, lain kawan kita. Kalau bahasa anu itu ada arti kawan, arti teman, itu yang menemani kita menuju ke puncak. Bukan arti kawan itu yang menemani kita ketika kita sudah di puncak.
Jadi nang naran kawan tuh mulai bawah tuh mangawani kita naik ke puncak ke gunung, bukan nang menunggu itu. Kalau nang menunggu di gunung itu, di puncak itu lain kawan kita. Wa qala al-ghanimatu raghbatu fi taqwa. Yang namanya ghanimah, harta sebenarnya itu yakni ar-raghbah fi taqwa, apabila kita suka pada ketakwaan. Ar-raghbatu fi taqwa, yang namanya ghanimah, harta lebihan itu yakni kita raghbah fi taqwa, kita gemar fi taqwa, masalah taqwa, wa zahadah fi dunya, dan zuhud kita urusan dunia. Itu namanya nang ghanimah. Al-ghanimatu ar-raghbatu fi taqwa wa zahadatu fi dunya, fadzalika al-ghanimatul baridah. Wa qala al-hilmu kadmul ghaidhi, arti hilim itu kadmul ghaidhi, menahan marah. Hilim itu artinya menahan marah. Kalau kita marah itu kita kawa, tapi kita tahani. Kada sampai keluar dari mulut kita itu sarik tadi. Kita nih kawa marah. Jika misalnya pembakal nih kawa sarik lawan bawahannya, tapi ditahaninya, itu naranya hilim. Arti hilim itu kadmul gaidi wa milkun nafsi, yakni menahan marah dan dia kawa milkun nafsi, dirinya itu memiliki untuk marah tersebut. Kalau kita dasar kadawani misalnya, lalu kita tahani, itu lain hilim. Hilim itu kekuasaan kita untuk marah itu ada. Jaka presiden sidin punya kekuasaan, jaka sarik su sidin kawa, tapi sidin dihina orang, ditahani sidin ya pada membalas. Nah itu naranya hilim. Wal ghina ridwan nafsi bima kusimalaha, yang namanya sugih itu apabila orang itu ridho dengan rezeki yang diberi Allah. Seberapapun Allah memberi rezeki lawan inya, apabila inya ridho, itu naranya sugih. Bukan nang sugih itu ujar Sayyidin Hasan nang banyak baik si harta, kada nang naran sugih itu pembelanya ridho, seberapapun itu rezeki yang diberi Allah, nah itu narannya sugih. Maka ini biar paling nyaman hatilah nang kita nih ridho dengan rezeki Allah itu, seberapapun pikiran kita dulu urusan rezeki kada ada lagi memikirkan kenapa, seberapa aja Allah beri rezeki lawan kita ridho, nyaman nam sudah. Kalau kita kada ridho lawan rezeki kita dapat rezekinya sehari 50.000, kada ridho, pikiran pertama pusing, lalu kada kakaruan. Wa ridho awal ghina ridwan nas bima kusimalaha wa in qalla, sekalipun rezekinya itu sedikit, tapi kita ridho. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Ini tergantung hati kita juga, tergantung hati kita juga. Yang kita ridho dengan rezeki, seberapapun Allah memberi rezeki kita ridho, itu tergantung mood hati kita ini. Apabila hati kita ini baik, apabila hati kita ini bersih, maka kita seberapapun dari Allah memberi rezeki, pasti hati kita ridho, pasti kita senang. Asal hati kita bersih. Tapi kalau hati kita kada bersih, seberapapun Allah memberi rezeki lawan kita, kita tetap kada danang puasnya. Jika kita tuh sebagai istri, ketika laki memberi 100.000, kalau hati kita kada baik, kita rasa kada cukup 100.000 itu.
Apa nih ini jadi tumbas mukari wakil larang mau ini kadar rasa cukup terus nang 100.000 dibari 200.000 kada cukup juga dibari 300.000 kada cukup juga bilang ada cukup terus lakinya enggak sih ya jika kita hati kita ini bersih seberapapun laki itu memberi rezeki lawan kita pasti kita ridho aja. Maka apabila orang kada ridho pastinya pusing. Wal fakru sarhun nafsi ila kulli syai'in, dan arti fakir itu rakusnya nafsu kepada tiap sesuatu. Arti fakir itu inya tadi ia rasa kada cukup walaupun ia sudah banyak berisi harta tapi ia rasa kada cukup, rasa sedikit lalu inya kada puas. Padahal rezeki nang ada lawan ia tuh jikalau inya kada bacari juga 7 turunan kawa makan tapi inya rasa kada puas. Kenapa? Karena sifat fakir itu adalah wadiyah. Syarhun nafsi ila kulli syai'. Rakusnya itu diri kepada tiap sesuatu. Wal kulfa kalamuka fima la ya'nika. Ada yang termasuk kulfah itu memberati diri. Kalamuka fima la ya'nik, yakni termasuk memberati diri itu bapandir barang-barang kada bapak idah. Itu termasuk kulfah memberati diri ngarannya bapandir. Kalamuka pandiran kau fima la ya'nika pada barang nang kada bapak idah. Jadi kalau pacangan pandir itu kada bapak idah, jangan bapandir. Itu kulfah nadana memberati di pandirannya kada ada faedahnya sama sekali, apalagi wayah ini zaman wah ini banyaki berdiam nang mahir mengikuti HP julun, hati-hati baulah postingan itu, hati-hati lebih baik pin maulah postingan dagangan berjual wadai ke berjual apakah jual baju ke bisnis online lah ini zamannya. Jangan posting atau apapun namanya berita-berita nang mengganggu dorong ini stabilitas negara, jangan. Cari postingan yang baik, kalimat nasihat-nasihat kan jangan apa aja boy ini yang berkaitan dengan negara, jangan hendak maulah postingan apapun timbul kena ada fitnah atau meneruskan berita hoax, itu jangan. Jari jemarimu adalah harimau. Jadi posting ini nang apa kagak berwadai ke situ. Kulfah kalamuka fima la yani, arti kulfah itu memberati di engkau bapandir pada barang nang kada bapak idah. Kada bapak idah. Kalamuka fima la ya'nika. Apabila pandiran ini ada manfaat, pandirakan. Apabila pajangan pandir ini kada ada manfaat, diam. Hada zamanus sukut waluzumul buyut. Zaman sekarang itu zaman banyak berdiam dan rancaki di dalam rumah.
Wa qala al-mujidu an tu'ti fil 'adam wa ta'fu 'anil jurmi. Arti pemurah itu engkau memberikan ketika engkau tidak ada siapa-apa. Arti pemurah itu memberi ketika engkau tidak ada dan memaafkan daripada kesalahan orang lain. Arti pemurah itu engkau memberi ketika engkau tidak ada dan memaafkan kesalahan orang lain. Wal aqlu hibdul qalbi. Akal itu memelihara hati, kullama istau'aitahu, manakala engkau menjaga akan dia. Wasana'u ityanul jamil wa tarkul qabi. Yang namanya pujian itu mendatangkan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Arti pujian itu yakni mendatangkan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Arti orang memuji itu nang baik-baik aja dilihatnya. Wal hazmu tulul unati warifqu bil ulati wasafu ittiba'ud danaati. Arti zalim itu panjang keangkuhan dan kasih sayang bilulat dengan penguasa. Wasafu itiba'u dana'ah, arti bodoh itu mengikut dengan orang-orang yang hina. Arti bodoh itu mengikut dengan orang-orang yang hina. Wa musahabatul ghawat wal ghab, dan bersahabat dengan orang-orang yang salah. Jadi orang bodoh itu kawanannya orang-orang salah, mengikuti orang-orang yang hina. Wal ghablah tarkul masjid, arti lupa itu meninggalkan ibadah. Tarkul masjid tarkul ibadah. Arti lupa itu meninggalkan ibadah. Wa ta'atul mufsid, dan arti lupa itu taat lawan orang yang membuat kerusakan. Wal hirman tarku hadzika wa qad urida alaika, dan arti tertegah itu meninggalkan bagian engkau dan sungguh mendatangkan ia atas engkau. Wa kana yaqulu at-ta'amu ahwanu min ayyuk sama alaihi. Wa nakhtim tarjumata bi faidatin gharibatin ya anni ra'aitu fi syahri muqaddimatil usul li Syekh Ibra al-Mawahibi radhiyallahu naqlan an Syekhil Arif Abil Mamad As-Tunisi anna awwala man talqal qutbaniyah minal Mustafa Fatimah radhiyallahu anha muddata hayatiha, bahwasanya awal-awal yang mendapat pangkat wali kutub perempuan setelah Rasulullah yakni Fatimah. Jadi pangkat wali kutub itu setelah Rasulullah ada pangkat wali-wali kutbaniyah, wali kutub perempuan yakni Siti Fatimah. Muddata hayatiha, sidin pangkat sidin kutub ketika sidin hidup. Muddata hayatiha. Summa taqalat minha ila Abi Bakr, kemudian pindah kepada Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu kutub dunia, kutub akhirat. Beliau di samping khalifah, sidin itu wali kutub. Summa ila Umar, summa ila Utsman, summa ila Ali, summa al-Hasan, hakadha dzakarahu. Kemudian pindah kepada setelah Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan, hakadha dzakarahu. Lakin sayati anil Arifi al-Mursi anna awal al-aqtab mutlaqan al-Hasan ibn Ali. Tapi dari al-Arif al-Mursi, kalau pangkat wali kutub mutlak itu pertama kali yakni Sayyidina Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tawassalna ilaika bil haqqi hajatina wal muslimin wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.